Nah, penyakitnya kita N2 itu mau menang. Jadi kita kadang menghalalkan segala cara. Contoh satu, potong ekor. Nah, coba tolong terangin, Pak. Kalau Ginrin itu selain body, yang dinilai itu apanya? Oke, kita tahu ada ikan satu berpola baik, tapi kualitas sama yang satu kalah. Tapi Oke. dia fight nih. Tapi Dia fight ya. Dia fight. Ah. Harusnya dia satu atau dua. Ya. Tapi karena dia oversize, Nah, ya. jadi kita mundurin ke belakang. Di sini yang awam jadi paham, semua bisa main koi. Di sini Koispedia, semua bisa main koi. Oke, kita ketemu lagi di Koispedia. Dan episode kali ini cukup segar karena tamunya nggak cukup dua, tapi ada tiga ya. Yang pertama, tamu kita yang baru saja datang ada Pak Wiwi Santoso. Ya, Pak Wiwi Santoso ini salah satu senior di Kois, kemudian juri Kois senior juga, dan kebetulan beliau ini adalah juri CTA. Nah, nanti kita akan kenal lebih jauh dengan Pak Wiwi Santoso. Kemudian ada tamu yang di episode lalu juga ada Mas Sugi. Iya. Wah, hari ini katanya mau silang yang tajam-tajam, nanti kita tunggu ya. Sempat apa. Terus kemudian ada Bapak Presiden kita yang selalu setia menemani kita. Terima kasih Pak Slamet sudah meluangkan waktu dari kantor. Siang, Ini. Pak. Iya. Kabur lagi. Bolos lagi. Bolos lagi. Ya, demi Kois, semua pekerjaan, semua kesibukan kantor itu tiba-tiba bisa nggak ada gitu. Dan kita senang aja ngumpul-ngumpul. Moga-moga anak buah saya nggak denger, Pak. Gitu ya. Tadi nanya, Pak Slamet kemana? Lagi sibuk. Jangan-jangan udah di depan situ, Pak. Oke, tema kita kali ini tentang, apalagi kalau bukan tentang penjurian ikan koi ya. Kebetulan kita sudah ada tamu-tamu yang memang bergerak di bidangnya, memang juri CTNA, juri kois juga. Nah, kita ingin dengar cerita dari Pak Wiwi Santoso. Selamat datang Pak Wiwi Santoso. No, Ya, semuanya sahabat Koispedia. iya. Jadi Pak Wiwi Santoso ini keberadaannya di Kois ini cukup spesial ya teman-teman, karena beliau ini juga membimbing kita yang ada di bagian junior untuk penjurian. Beliau yang banyak mengajari lah kita semua. Dan secara khusus Pak Wiwi ini memang tergabung di ZNA, di mana kita tahu ZNA ini salah satu organisasi yang tertua untuk di hobi kois gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana awalnya bergabung dengan kois, kemudian bergabung dengan ZNA, kemudian meniti karir sebagai juri di ZNA, seperti itu Pak. Iya, sebetulnya kembali lagi kita flashback di sekitar tahun 2005, 2006, saya mulai hobi dari hobi voice. Karena waktu saya membangun rumah, kebetulan ada satu halaman belakang yang memang karena rumah saya agak tinggi, jadi ada satu bagian yang dalam yang terus akhirnya saya pikir bahwa ini kalau dibikin kolam kayaknya cocok juga. Oh, Awalnya awal dia ya. Oke. Waktu itu nggak kenal siapa-siapa juga. Waktu itu juga terus karena kita lihat oh ya kolam yang paling banyak orang piara kan ikan koi, makanya waktu itu ya terus akhirnya saya mulai giving ikan koi. Oke, ya. Jadi, awal pertama kali saya kenal dengan koi itu melalui Om Luki. Oh, Om Luki. Wah, semoga Om Luki nonton ya, jadi ingat gitu. Wah, Langsung ingat dari waktu itu harus Om Luki ngobrol gitu kan. Akhirnya terus saya dikenalkan dengan anggota voice yang lainnya dari voice. oke. Kemudian waktu itu awal-awal saya tertarik dengan setelah sekian tahun, setelah 5 tahun kayak dalam voice gitu kan, saya mulai lebih tertarik gitu loh, pengen belajar lebih banyak tentang gimana sih cara pendirian koi. Oh, oke. Ya. Nah, waktu itu kebetulan waktu itu di Jepang memang saya tahu kan itu hanya ada dua grup besar, yang satu AIK, yang satu Shinkokai. Ya. Nah, karena saya
bukan dari dealer, artinya saya masuk ke Airinka Komobi ya, grup ZNA. Nah itu waktu itu mulai ya udah karena saya penasaran saya mulai ikut berlangganan majalah ZNA kayak versi Inggris ya. Nah, itu kan ada yang Jepang, ada yang Inggris. Betul ya. Oke. Tadinya ya saya langganan itu ya cuma pengen tahu aja sebetulnya gimana sih itu, yang apa aja yang dibahas jadinya. Artikel apa yang karena itu kan memang majalah di kebetulan khusus untuk ikan koi. Iya. Nah itu awal mulanya, kemudian saya juga bergabung dengan ZNA. Nah waktu awal-awal agak sulit juga karena memang persyaratan untuk menjadi juri adalah kan harus sudah ikut training judge selama berapa kali. Iya. Di Jepang itu Pak, atau di Indonesia juga boleh? Itu. Waktu itu kalau untuk ZNA di mana aja selama itu show dari ZNA. Oke. Ya kita bisa. Nah selama itu show murni dari ZNA itu diadakan di mana aja, kita bisa ikut, kita bisa jadi trainee judge. Oke. Dan pada waktu itu di Indonesia sudah ada Pak show yang dari ZNA? Masih sedikit sekali. Belum ada malah. Oh belum ada. Ada. Makanya waktu itu artinya saya ingat sekali pertama kali saya buat trainee judge itu di Malaysia. Oh iya, karena di Indonesia belum ada waktu itu. Iya. Ya waktu itu karena waktu itu lebih banyak show-nya paling selain itu dari API, dari Voice, dua itu aja gitu. Waktu itu ya karena saking pinginnya ya saya juga sempat coba belajar juga ikut training judge di API, di Voice, barang-barang gitu. Oke. Sebelum akhirnya saya mulai resmi mengikuti training judge di ZNA Show. Oke. Menarik sekali ya. Jadi karena waktu itu ZNA juga masih belum banyak mengadakan show di Indonesia. Itu mungkin sekitar kalau kira-kira 5 tahun dari 2005 sekitar 2010 kira-kira ya. Betul. Gitu. Nah terus selama pengalaman Pak Wiwi di sana gitu menjadi juri, terus awal karirnya dari juri itu dengan jenjang yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Ada perbedaan atau kalau persamaan perbedaannya di mana seperti itu? Ya, kalau di ZNA sebetulnya sudah jelas untuk mereka untuk starting untuk menjadi juri ada 3 tingkatan. Yang pertama kali adalah yang disebut dengan LCJ atau Local Certified Judge. Iya. Nah, persyaratan itu harus dipenuhi adalah berlangganan dari majalah. Iya. Selama 5 tahun, kemudian sudah harus mengikuti sebagai trainee judge selama 3 kali, kemudian juga mengikuti dari judging seminar yang diadakan oleh ZNA juga sebanyak 3 kali. Jadi itu persyaratan yang pertama kali harus dipenuhi sebelum kita mengajukan untuk masuk ke level yang LCJ. Seminarnya di Jepang ya Pak ya? Seminarnya di Jepang dan juga nggak harus di Jepang. Karena ZNA pada waktu dia mengadakan show di luar Jepang, itu mereka juga mengadakan judging seminar. Diadakannya oleh ZNA. Nah itu kita bisa ikut. Jadi nggak harus di Jepang. Bisa harus di Jepang. Tapi ada sekolahnya. Ya semacam sekolah, berarti kan seminar kan? Seminar, betul. Itu kita harus ikut. Ada berapa banyak seminar yang harus diikuti Pak? Untuk LCJ 3 kali seminar. 3 kali ya, minimal 3 kali. Oke. Terus kemudian ada tim penilainya seperti itu atau sertifikasi khusus setelah 3 kali itu? Nah, pada waktu kita mau dapat, kita istilahnya harus pada waktu kita sudah syarat itu sudah kita penuhi semua. Kita apply untuk menjadi LCJ, itu kita akan diberikan ujian. Diberikan ujian. Nah, ujiannya itu
biasa harus menilai misalkan 5 ekor ikan, Ya, ya, kemudian harus di ranking, ya, ya. diberikan poin nilai. Oke. Nah, nanti setelah itu dikumpulkan, kemudian nanti itu selalu akan ini hasilnya seperti apa. Seperti yang waktu itu pernah diadakan di Asia Toy Cup. Persis, betul, ya. Mungkin saya jelasin sedikit aja cara penilaiannya. Oke, silakan. Ya. Jadi pada waktu memberikan penilaian ujian menilai 5 ekor ikan itu, dalam penilaian, dalam penjurian yang saya bisa katakan adalah menjuri koi itu bukan observe ya, artinya exam yang kayak matematika 2+2 modal 4 Ya, ya. itu nggak seperti itu ya. Jadi di Jepang pun sama gitu, artinya kalau misalkan ranking dari 1 sampai 5 pada waktu kita menjawab salah satu misalkan, kemudian itu artinya fail. Juga nggak seperti itu, Pak. Oh, oke. Iya, nggak seperti itu. Artinya, selama kita memberikan penilaian kita, ikan yang nomor 1 tidak ada di nomor 5 dan yang nomor 5 nggak di nomor 1, Itu namanya masih tidak ya ditoleransi. kalau 1 jadi 5 itu udah bablas, Pak. Nah, itu yang fatal kalau seperti itu, Pak. Jadi pada waktu kita memberikan penilaian itu, pada waktu setelah nasi dari kan mereka ada dewan juri yang memutuskan bahwa ini setelah itu artinya keluar ranking 1 sampai 5. Ya, nah pada waktu kita lihat, waduh ternyata yang saya nilai ranking 1 saya dapat ranking 5. Nah itu udah pasti fail. Tapi kalau misalkan yang nomor 1 saya taruh di nomor 2, kemudian nomor 2 jadi nomor 1. Itu masih oke. Nah, itu nanti Dites ulang. kita akan dipanggil, Pak. Kita akan dipanggil untuk Dewan Juri di daerah Jepang. Kita disuruh menjelaskan alasannya kenapa lawannya pilih yang nomor 2 itu dari nomor 1. Nah, selama alasannya itu mereka bisa terima, mereka akan luluskan kita, Pak. Gitu. Jadi nggak ada cerita kalau kita harus sama. Kalau begitu mungkin yang lulus sedikit sekali. Iya. Tapi yang jelas ini memang ada jenjang pendidikannya gitu ya. Sama seperti di kois kan kita kalau misalnya untuk yang junior itu harus ikut beberapa kali. Betul. Jadi itu tidak insah gitu ya, Pak. Iya, tidak. Iya. Itu yang penting ya untuk catatan juri. Dan itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan seminarnya nggak bisa dipercepat sebulan sekali gitu kan. Lah kalau di kita kan cukup ikut ngejuri training seminggu sekali. Iya, meskipun katakanlah seminarnya sebulan sekali pun kan ada batasan waktu yang 5 tahun itu, Pak, sama. Oh Jadi iya. tetap nggak bisa juga. Jadi kalau nggak 5 tahunnya nggak lewat juga nggak bisa. Iya, undangnya sangat jelas. Nah, itu berarti memang tidak mudah ya. Satu pasti tidak mudah. Tadi juga diceritakan bahwa kadang-kadang pasti ada yang fail juga kan ya, Pak ya? Oh ada, Banyak lah itu. Banyak kan? harus mengulang. Nah, dan itu mereka waktu itu mengadakan 1 tahun sekali loh. Oh, Iya. oke. Kalau mengulang ya harus tunggu next year. Ah, ini bisa 20 tahun kalau begini. Iya, makanya dulu Itu, iya. Dan terus yang kalau teman-teman ada yang tertarik gitu ya, untuk misalnya mau berkarir baik itu di ZNA atau di KOIS gitu ya. Kalau di ZNA ini, misalnya kita harus pergi ke Jepang atau ke Malaysia untuk ikut training, misalnya kayak gitu. Iya. Yang biayain siapa Pak Wibi? Nah, itu. Itu dia. Sponsor sih ada. Masalahnya Bayar sendiri ya, Pak ya? Iya, masalahnya itu kita harus keluar uang sendiri. Oh iya, Oke. Iya, cuma biasanya ya dari kalau kita kenal dengan seperti di Malaysia, di Thailand ataupun di Singapura, kalau mereka adakan show, biasanya pada waktu kita apply mau jadi trainee judge gitu kan, ya mereka juga memberikan izin untuk kita bisa jadi trainee judge. Mereka ada provide juga untuk yang akomodasi misalkan. Oh ya, wah sangat Iya, banget ya. ya, artinya
kita tinggal siapkan tiket kita untuk berangkat ke sana. Oh, tiket berarti ya. Ada sesi dan untuk makan, minum semuanya mereka akan di-provide karena mereka akan treat trainee judge itu juga sebagai artinya kita membantu juri juga yang bertugas pada saat itu. Oh, oke. Iya. Ya. Tapi itu baru LCJ. LCJ, ya. Masih ada lagi kan, Pak? Di atasnya apa, Pak? Di atasnya LCJ yang disebut dengan ACJ. ACJ itu Assistant Certified Judge. Oh, Iya. Nah itu yang sekarang saya berada yaitu di level ACJ. oke. Nah nanti dari level ACJ itu juga sama. Persyaratannya nanti untuk waktu naik lagi, yang paling tingginya adalah yang disebut dengan CJ, Oke. Certified Judge. Nah itu Certified Judge itu sudah yang terakhir. Oke. Iya. Kalau ACJ itu berapa tahun, Pak? ACJ itu tingkatannya 3 tahun lagi, Pak. Jadi lebih sedikit dibanding Hebat ya. LCJ. Berarti LCJ 5, 3 ACJ 3, udah 8 tahun. Yang sulit adalah seperti saya sekarang ini masih ACJ. Untuk naik ke posisi CD itu bukan cuma persyaratan bahwa 3 tahun, saya udah lebih dari 3 tahun sebetulnya. Yang paling sulit buat kita dari ACJ untuk naik ke CJ itu adalah satu persyaratan yang harus kita tempuh, yaitu kita sudah pernah menjuri untuk kontes koi lokal yang ada di salah satu distrik di Jepang. Di Jepang kan kontes koi itu banyak, di kota-kota kecil juga ada sebar banyak. Nah, itu mereka mensyaratkan bahwa kita at least satu kali sudah pernah menjuri di Jepang. Salah satu distrik itu Itu yang sulit karena pertama kendala bahasa, ya kan. Kemudian yang kedua juga mungkin banyak juga yang dari SCJ, jadi mereka harus dalam 1 tahun seperti diberikan kuota lah. Untuk misalkan dari negara Eropa, Amerika, Asia, masing-masing satu. Oke. Jadi ya itu kita nunggu. Itu yang agak lama. Oh, iya. Jadi itu juga sebabnya kenapa kalau di Indonesia ini ada berapa sih, Pak, juri yang dari ZNA? Dari ZNA cuma ada 2. Nah, kan sangat sedikit berarti. Sangat sedikit. Yang pertama Pak Wiwi, yang kedua yang di Surabaya, anaknya Pak CKK. oh Michael ya. Michael. Apa ini ya, Wi? Michael juga udah sekarang. Pak CKK itu dari Hong Kong. Iya. Resminya Hong Kong. Itu jadi teman-teman semua bisa tahu kan. Cuman ada 2 di Indonesia, jadi memang sangat langka juri yang sekelas ZNA. Jadi Kois seharusnya sangat bangga lah, Pak, punya Pak Wiwi, dan kebetulan dari ZNA dan sebentar lagi mungkin akan CJ gitu ya. Kita doakan kalau CJ kan udah benar-benar senior gitu ya. Masalahnya perlu minimal 8 tahun tuh. Nah itu dia. Jadi tidak ada yang instan dalam koi, juga dalam apresiasi, apalagi dalam penjurian. Ini ngomong-ngomong tentang penjurian nih, Ya. gimana Pak perbandingannya Pak, kalau Pak Wiwi selaku mewakili juri ZNA melihat koi show yang ada di Indonesia, baik sistemnya maupun para kontestannya itu seperti apa? Oke. Kalau saya lihat, memang perbedaan yang paling mendasar sebetulnya kalau di Jepang mereka akan kita lihat seperti All Japan Show. Itu beberapa hari sebelum penjurian itu mereka sudah close. Dan mereka bisa prepare dengan sangat rapi, sangat bagus. Mau ditaruh ikannya dalam fat yang berurutan secara benar, itu juga sangat mudah. Iya. Nah, tapi di Indonesia itu tidak bisa dilakukan. Ya. Bahkan fish LT itu hari Jumat sampai Sabtu subuh. Sampai hari Sabtu. hari Sabtunya Sampai jam 10. sudah mau mulai penjurian. Itu yang masih dibuka. Sabtu masih dibuka, betul. Nah, itu kayaknya yang membuat kadang bagian registrasi itu sangat repot banget. Kalau di Jepang sangat mudah. Jadi penjuriannya hari Jumat, mereka semua selesai, sudah Sabtu udah langsung siap. Clear ya.
Malah saya dengar pendaftaran itu ditutup seminggu sebelum show ya. Iya, Seminggu betul. sebelum show. Dan seperti yang plastic bag begitu, kalau kita lihat misalkan waktu hari Kamis itu kan mereka mengadakan untuk disentri, Iya, iya. itu ikan-ikan yang di plastik pun sudah digelar. Oh iya, sudah digelar, kita bisa lihat gitu. Ya. Sampai hari Jumat ya tetap ada di situ ikannya. Ya, tapi itu mereka diuntungkan dengan cuaca dingin. Ya kalau kita di sini masukin plastik kan nggak tahan ikannya. Betul, karena kebetulan show di sana pas lagi musim dingin, betul. Itu yang paling berbeda. Kemudian saya juga melihat kadang kalau kita lihat kontes show di Jepang, baik itu Airinkai maupun Senkokai, jumlah jurinya itu banyak sekali. Sampai berapa coba Mbak? Mereka bisa lebih dari yang pasti lebih dari 15 orang. Itu kan dibagi beberapa grup gitu kan. Bahkan kalau seperti All Japan udah pasti di atas 20. Nah, kita kan juga tahu fish entry-nya di Jepang dengan sekarang di Indonesia jauh lebih banyak. Iya. Tapi kadang mereka menyusun jurinya itu jumlahnya kadang cuma 2 grup. Iya. Ya kan, bahkan dari satu grup saya lihat mereka juri sampai pagi gitu kan. Saya rasa itu harus kipas baik. Betul. Iya. Makanya nggak jarang kalau kita di Koisho itu begitu udah ganti gitu, misalnya di sore habis maghrib gitu masih ada penjurian. Nah itu biasanya juri-juri mukanya pucat semua tuh, Pak. Ya karena memang penjurian itu cukup melelahkan ya, Pak. Menurut saya cukup melelahkan, apalagi dari pagi sampai tengah malam gitu. Saya rasa sudah nggak kaki lagi sih. Iya. Jadi kalau kita lihat kalau sudah sampai lewat jam 7 malam, jam 8 malam, artinya harus menjuri. Saya rasa kondisi juri juga sedang fresh lagi ya. Cara melihat ikan juga pasti sudah beda lah. Kalau di All Japan itu jam berapa selesai, Pak? Mereka ngomong cuma setengah hari juga. Iya, rasanya udah selesai. Nah itu jurinya berapa? Saya dengar sampai 80 ya. Bisa jadi. Kalau yang pas lagi banyak, All Japan ya. Satu grupnya aja tadi 15 sampai 20 tuh, Pak. Satu grup 15. Kita satu grup 3 atau 4. Iya, makanya kecapean. Apalagi kalau ada misalnya Pak Sugi sebagai dealer gitu, pas bawa ikan nggak boleh mepet-mepet, Pak. Kasihan, Pak. Nah itu tuh dealer sini tuh. Ya, alhamdulillah saya sih ada jauh nggak pernah gini ikan juga. Maksudnya, Kalau jadi juri ya nggak boleh lah. Nah, gitu. udah dulu pasarnya udah saya. Saya udah ngefoam gitu ya, Pak. Aduh. Ya. Terus kalau misalnya di Koi sendiri, Pak, kalau misalnya tadi, saya rasa sih usulannya bagus gitu ya. Tapi itu kan seperti merubah culture gitu ya. Kita terbiasa dengan Koi show yang datang hari Jumat atau Jumat malam, bahkan pagi-pagi itu masih bisa daftar. Di Koi sendiri akan seperti apa? Kalau menurut saya, kalau Jepang tuh, All Japan itu terutama diuntungkan dengan satu cuaca dingin. Jadi kalau cuaca dingin otomatis ya air lebih nggak gampang rusak. Makanya seandainya mereka pun dibungkus, memang itu betul diplastikin hari Kamis itu sampai hari Sabtu ya. Karena kan penjurian mereka Jumat ya. Itu ikan nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ya mungkin pasti nggak bisa. Tetapi saya pikir yang bisa kita lakukan kalau di Indonesia satu adalah jangan pendaftaran itu ya kalau bisa 3 hari sebelum show dilakukan ya daftarin aja. Iya. Toh itu cuma daftar kan. Iya. Daftar yang pasti saya yakin itu udah tahu kok ikannya yang mana dibawa. Jadi ya daftarin aja. Dengan begitu sebetulnya tim benching, tim registrasi nggak terlalu repot. Betul. Kasian juga kan tim benching itu saya lihat selalu nyubuh. Betul. Ya kan, nanti udah nyubuh udah gitu harus nemenin juri juga gitu loh. Iya. Itu bisa 3 hari 3 malam nggak tidur gitu. Jadi kalau mau rapi ya minimal penjurian ya istilahnya pendaftaran tuh ya Jumat sore itu udah habis ya. Itu minta tolong teman-teman juga gitu yang suka show gitu ya. Kalau boleh ya, itu kan bukan berarti ya mungkin kalau yang dibungkus Sabtu ya kita bungkus Sabtu aja, kita pastiin Sabtu. Sabtu masih bisa. Iya kan? Ikan kan yang gede-gede kita udah tahu, udah difoto. Nah itu kan bisa didaftarkan dulu, walaupun ikannya dalam perjalanan. Itu akan sangat nolong.
Terus kemudian nanti kita rapikan fatnya. Jadi saya pikir fatnya juga kalau bisa lebih bagus lagi kalau penjurian fat itu ya tertentu aja 80 sama 85, 65, 70. Jadi nggak campur-campur. Gitu. Ya. Jadi saya lihat memang Kois sudah berusaha ya untuk tertib gitu, Pak Wiwi. Iya. Begitu ya Pak Selamat. Iya. Tertib dalam hal pendaftaran, kemudian tim pancingnya juga siap gitu-gitu. Walaupun memang yang namanya Koisho ini tidak pernah terlepas dari yang namanya protes, Pak. Menurut saya gini nih Pak Sony, menurut saya sebetulnya ini sportivitasnya aja nih, gitu loh. Ya saya kan peserta juga gitu loh. Ya kadang-kadang kalau saya lihat nih, peserta tuh kadang-kadang ya udah tahu ikannya oversize, dia masih coba-coba. Udah tahu ikannya cacat, ya kayak ngetes juri, dicoba juga. Varietasnya udah tahu beda, dia masih coba juga. Jadi akhirnya kalau saya lihat tuh juri kita itu, juri di Indonesia itu sibuk ngukurin ikan ya. Saya lihat berapa kok siapapun juga, API, tidak API, Kois, jurinya juga kebanyakan jadi hanya ngurusin ukuran. Nah problemnya apakah juri itu mau jadi juri ukuran? Itu. Nah iya, betul. Ya kan? Kalau jadi juri ukuran gimana kita ngukur terus ya? Kita nganut oversize nggak boleh. Tetapi saya tahu ada beberapa show yang bilang oversize nggak boleh, undersize nggak boleh. Nah ini kan jadi problem. Lebih nggak boleh, kurang nggak boleh. Nah akhirnya kan nanti pasti mungkin kita harusnya punya juri tukang ukur. Supaya ngepasin ukurannya gitu loh. Nah, jadi sebetulnya sih cukup aja oversize lah, nggak boleh gitu. Tapi akan sangat menolong kalau kita sebagai peserta sportif. Ya kalau kita udah tahu ini nggak bisa masuk ya nggak usah dimasukin. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksa gitu. Termasuk juga setelah pasca lomba gitu ya, sudah seperti yang pernah Pak Selamat sampaikan itu sudahilah yang bikin polemik di media sosial karena itu nggak produktif itu Pak. Oh iya. Kayaknya mau ngomong nih kayaknya udah acak-acak nih. Silakan Pak Sigit. Ya, jadi memang sebetulnya kalau kita flashback sebelum kita ada penyakit, entry ikan itu diukur. Iya. Pada saat entry diukur, setelah di ACC baru dia boleh entry. Nah ini ada Pernah gitu. Dulu gitu pasti Pak. Di entry diukur dulu. Size 20, 15 berapa diukur. Oke, baru di entry. Sehingga si juri udah nggak ada cerita ngukur lagi gitu. Kan. Yang edisi sekarang karena tidak diukur, memang dituntut sportivitas dari si peserta. Nah, penyakitnya kita entry itu mau menang. Jadi kita kadang menghalalkan segala cara. Contoh satu, potong ekor. Ya, kalau dipotong sedikit jadi cantik, oke. Karena ini dipotong sampai kita lihat kayak ikan embung gitu, ya kan? Jadi nggak overall beauty-nya kelihatan nggak baik. Gitu. Itu bukan selera jurinya jelek. Bukan. Oh bukan. Iya. Nah, yang kedua, mulut kalau bisa dipotong dia potong loh. Ya kan? Ada buat depan belakang ya. Maksa, iya. Nah, yang ketiga, kadang oversize. Nah, saya ada pengalaman kemarin di Klaten sama Pak Wi juga ya. Iya, kebetulan jadi juri mereka berdua. Di show lokal, pas saya beli grup ganjil. Oke, grup ganjil. Kita mulai dari size 35 tuh kalau nggak salah. Begitu kita juri, kandidat juara satunya bisa fight champion. Oke. Tapi kita lihat kok besar ya. Ini mau kita ukur kan? Iya. Oke, diukur lebih 1 cm. Over ya. Oke. Dis, akhirnya kita dis. Maju lagi ke varietas berikutnya. Ketemu lagi. Kita dis. Maju lagi, ketemu lagi. Ada 3 kali kita dis. Akhirnya keempat berikutnya saya terbuka sama Pak Wiwi. Iya. Kalau ini kita ukur semua, ini di semua nih. Nah, jadi waktu itu kita tuh bagaimana baiknya? Karena ada baik, ada jelek. Baiknya gini, baiknya kita tegas. Jeleknya adalah kalau ikan itu kita dia kehilangan value uang pendaftaran. Nah, waktu sudah mepet. Betul. Dan itu satu kelas hampir rata-rata semua besar. Iya. Akhirnya kita ambil kebijakan, ambil yang fight-nya yang masuk. Oke. Sehingga ada satu kasus, saya dengar juga ada di sosial media, mengenai win-win. Iya.
kita tahu ada ikan satu berpola baik, tapi kualitas sama yang satu kalah. Tapi Oke. dia fight nih. Tapi Dia fight ya. Dia fight. Ah. Harusnya dia satu atau dua. Ya. Tapi karena dia oversize, Nah, ya. jadi kita mundurin ke belakang. Oke. Nah, sekarang setelah selesai penjurian, pasti yang punya tidak sakit. Itu wajar, Iya, iya. manusiawi. Iya. Tapi harusnya dia ngecek dulu ikannya kenapa nih. Tapi ikan itu kalau vitamin nomor 1, saya ingat banget ikan ini. Karena saya juga gini waktu pon. Aduh, ikannya nggak berpola tapi bagus. Iya, Airnya bagus, gendringnya bagus gitu. Iya. Tapi oke lah gitu, dia satu. Nah, akhirnya ya ini yang berpola pasti akan komplain. Iya. Kalaupun ukurannya masuk, nggak oversize, dia akan komplain. Karena dia merasa ikan saya berpola dan dia lupa ini tanding gendrin. Iya, betul. Gitu loh. Iya. Nah, kalau gitu gini Pak, tolong dijelasin nih. Maaf nih Pak Sony ya. Iya. Di medsosnya disebut jurinya nggak tahu pakem. Oh, jurinya ngacak-ngacak pakem, gitu kan? Nah, coba tolong terangin Pak. Kalau gendrin itu selain body yang dinilai itu apanya? Oke, kalau gendrin udah pasti nomor 1 yang kita lihat adalah gendrinnya. Ya. Siro, gendrin yang kita lihat satu. Kedua baru tuh body, bottom. Nah, tapi jangan lupa ada nomor 1 nih, quality. Iya, Quality ini biasanya kita bicara shining, bicara putihnya. Ya. Jadi kalau ketemu ikan siro, gendrin yang berpola istimewa dengan satu yang botak, tapi ini nggak shiny, ini bisa kalah loh jangan Iya, main. betul. Karena kita Iya. perhatikan gendrinnya. Ya. Nah, jadi kalau sebetulnya juri sih, kalau menurut saya bukan saya bela diri, saya juri. Kita Iya, iya. sebetulnya pakemnya nggak pernah lari. Iya. Karena kita dalam penjurian itu ada 3 atau 4 orang dalam Iya, satu iya. Kadang kalau kita bingung pun kita stop, kita bertanya, Ya. ini gimana ya kasus ini, misalnya ketemu ini gimana nih? Nah, kita diskusi itu, akhirnya kita ambil vote. Ya. Itu. Jadi kalau dibilang pakemnya lolos, sekali-kali bisa lolos, tapi Iya. kemungkinan kecil. Karena kita ada tim. Iya. Ini. Oke. Apalagi champion. Semua juri bergabung kan? Iya. Nah, buat lolos kayaknya kecil sekali loh. Iya. Iya. Oke. Nah, ini tentu catatan ya untuk teman-teman semua, terutama peserta. Memang ada peraturan yang tertulis bahwa keputusan juri itu memang tidak bisa diganggu-gugat gitu. Tapi dengan setelah itu juga catatannya adalah bahwa keputusan ini sudah dipertimbangkan dengan matang seperti tadi yang Iya, dan disampaikan jangan Pak kasih Sugi. ayam kita yang berat-berat seperti oversize gitu. Itu kan buat kita sebetulnya Iya. gini. Kadang ada ikan yang begini, loh, kenapa kita mau tanding di kelas bawah? Iya. Bagus nih. Iya, gitu. iya. Mungkin kalau dia tanding di kelas bawah, kelas atas juga kalah. Betul. Iya. Tapi kadang-kadang yang punya nggak pede kan? Iya. Nah, kalau ikan gua kecil pasti kalah yang gede. Aduh, masa kita gede Masih coba-coba. gede-gede. Nah, itu Bukan nggak pede Pak Sugi. Kalau saya lihat tuh juga pesertanya nakal. bukan nakal pasti. Coba. Coba-coba ngetes. Tapi yang kalau mungkin lebih banyak lagi kalau saya lihat peserta tuh nggak ngerti. Nggak ngertinya gini. Beda show ganjil sama genap apa? Iya. Nah, apakah satu ikan yang nanggung ini kita boleh fight nggak? Misalnya show-nya ganjil, anggapnya 35. Nah, kita punya ikan misalnya 33. Atau kita punya ikan mepet tuh, mungkin di 30 gitu. Iya. Nah, apakah 30 ini boleh kita bawa nggak nih? Padahal show-nya 35 Iya. gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita yakin, menurut saya kalau kita yakin kita fight, mendingan fight 30 daripada kita coba ngakalin juri ya. Iya. Itu loh. Karena kalau memang ikan bagus sih pasti ya, menang. Gitu. Iya. Pokoknya ya menang. Justru kalau kayak gini kan jadi urusan kan. Iya. Juara 1 jadi juara 5 tuh. Iya. jadinya, Iya. kan. Ya banyak sih yang coba-coba, kadang-kadang dia dari segi contoh, tadi bicara ikan oversize. Iya. Kadang juga dia ikan sakit juga dia kirim. Karena ikannya bagus, diangkat mungkin ada problem, entah kutu, entah ada sedikit memar. Iya. Dia usahakan untuk sembuhin, kemudian dia entry. Waktu entry ketangkep nih sama juri nih karena badannya merah, karena ada bekas kutu jarum. Iya, iya. Nah, itu akhirnya kita harus dis, atau kalau kita nggak mau dis ya biasanya kita kasih kebijakan gini, kita mundurkan ke belakang. Oh ya. Iya. Nah, jadi patut dicatat juga ada situasional ya. Jadi Iya. juri ini bisa memutuskan, misalnya tadi kalau pertimbangannya waktu supaya lebih cepat gitu. Jadi
tidak mungkin dilakukan pengukuran maka dimundurkan gitu ya. Cuma ada satu tipsnya adalah kalau juara satunya itu adalah yang kita pilih satu itu kandidat untuk fight ke atas, Ya. untuk fight champion, Ya. pasti kita ukur kalau meragukan. Oh iya. Tapi Ya. kalau dia tidak fight, biasanya kita udah nggak usah ukur atau apa ya kita Pinggirin aja. Gitu. Nah gitu semua teman-teman ya. Menarik sekali ya pembicaraannya. Jadi masih banyak detail-detail tentang penjurian ini yang akan kita kupas di episode-episode selanjutnya. Moga-moga masih ada Pak Sugi, ada Pak Wiwi juga yang bisa memberikan rinciannya. Jadi teman-teman semua punya bekal, tidak hanya berdasar keyakinan bahwa ikan ini bagus dibawa, tapi masih ada faktor-faktor yang lain yang perlu dipertimbangkan. Gitu ya Pak Slamet ya? Iya. Jadi pesan saya untuk teman-teman semua, apresiasi koi itu bagian yang mengasihkan tapi juga perlu belajar ya. Jadi kita tidak bisa hanya berdasar emosional belaka gitu. Ikan kita menang di sini tapi kalah di sini emosi nggak penting ya seperti itu. Tapi ketika kita ketemu di Koi Show, kita menambah apresiasi kita. Betul, terutama kalau peserta ya saya tambahin gitu. Ya, ya. Jangan terlalu didengerin tuh handlernya gitu. Handler belum tentu benar. Banyak kan nggak benernya sih. Karena handlernya cuma ngarepin uang pembinaan aja gitu. Tapi tanpa handler kita juga repot. Ya betul. Jadi ya kita sportif aja. Ya. Ya menang kalah ya udahlah. Iya, ya, itu yang penting untuk catatan kita. Oke, senang sekali pembicaraan kita hari ini. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Salam Koispedia. Ya. Yang awam jadi paham.